Berdasarkan hasil tangkapan gambar 3 bulan yang lalu, jadi harimaunya tuh melewati daerah yang sini. Di sebelah pas ini ya? Iya, di pas sebelah ini dan arahnya ke bawah. Nah ini nih, kenapa harus rame-rame? Karena memang tuh besar dan berat banget. Dinginnya kabut pagi menyambut kedatangan saya di Samar Kilang, Lembah Pegunungan Leuser di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Saat ini saya sedang berada di hutan genting di Samar Kilang bersama dengan Ama Roma dan juga Bang Roma. Kita mau melihat salah satu jejak dari kule atau harimau. Bagi masyarakat Samar Kilang, si belang tidak hanya dipandang sebagai binatang buas dan liar, namun juga raja rimba yang menjaga hutan. Sebelum memulai penjelajahan, Ama Roma melakukan ritual sebagai bentuk permisi kepada semua makhluk penghuni rimba. Ama dan Bang Roma ini merupakan pelaku pemerhati harimau yang ada di hutan ini. Nah, biasanya mereka melakukan kegiatan monitoring secara rutin. Nah, selain itu, juga dipasang kamera-kamera trap yang dimana biasa harimau itu melintas. Sebagai pawang kule atau harimau, Ama Roma sangat mengenal setiap jengkal wilayah ini. Hutan Samar Kilang sendiri merupakan bagian dari ekosistem hutan leuser yang masih relatif alami di kawasan Aceh. Di sepanjang perjalanan, nih kita ketemu berbagai macam flora dan fauna. Nah, salah satunya ada di situ sarang orang utan. Nah, ada juga yang di situ. Bedanya apa Bang kalau yang di situ sama situ? kalau yang di situ udah termasuk ke grade D, itu ditinggalkan dalam 4 bulan yang lalu kali ya. 4 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. 4 minggu atau 3 minggu? Tapi kalau yang sini udah masuk ke grade B, ini mungkin dari 15 hari ke belakang ditinggalin karena mereka perpindahannya di mana hari gelap, di situ mereka buat sarang. Meskipun saya tidak dapat menemukan penampakannya langsung, dalam perjalanan kali ini kami mendapati beberapa sarang orang utan Sumatera yang sempat berkeliaran di lokasi ini. Sarang orang utan terbentuk dari daun dan berada di pucuk sekitar pohon yang menjadi makanannya. Hutan Samar Kilang terus menunjukkan pesonanya. Kali ini saya dihadapkan dengan jalur hutan yang cukup terjal. Untuk mencapai ke lokasi kule, jadi jalanannya itu nggak yang landai-landai aja. Nah, ini kita udah mulai trekking sampai nanti tepat di lokasinya Bang ya? Iya. Ini bakal trekking terus. Harimau Sumatera terkenal sangat adaptif dengan lingkungan hutan tropis yang terjal, lebat, dan khas wilayah pegunungan. Kita nemuin buah yang biasa dimakan sama orang hutan. Kalau di sini namanya apa, Ma? Ini gerhol. 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 Oh, berhol. Menurut Ama, jika dilihat dari bekas gigitannya, buah ini menjadi salah satu kesukaan orang utan dan landak yang menghuni hutan Samar Kilang. Persis banget kayak mangga muda. Kalau mangga muda kan kriuk-kriuk, nah ini sama asam-asamnya juga. Asam banget. Kan terlalu banyak, apa nggak Iya. masuk? Tapi kalau dia udah matang berarti manis. Manis. Oh, kalau matang manis, tapi kalau masih muda rasanya lebih ke asam. Perjalanan kami menelusuri jejak si belang memang cukup melelahkan, menguras energi. Saya, Ama, dan Bang Roma akan mencari bahan makanan di sekitar hutan ini.
Nah, ini dia kayu bes yang akan kita ambil tuh bagian dalamnya. Hutan Samarkilang juga menjadi tempat hidup berbagai jenis tumbuhan. Salah satunya tanaman bes, sejenis palem-paleman yang dapat menjadi salah satu sumber makanan saat di dalam hutan. Nah, ini dia umbut bagian dalam batang dari pohon yang tadi sudah ditumbangkan. Ini yang bakal dimasak ininya ya, Ma ya? ini. Oh ini sampai sini. Ya. Nanti bakal direbus. Ya direbus. Bakalan direbus. Tak hanya tanaman hutan, saya dan Bang Roma juga menemukan salah satu jenis semut yang dapat dimanfaatkan menjadi bumbu masakan pengganti asam. Nah, ini dia semut hitamnya, tapi kalau di sini sebutnya apa? Semut asam. Semut asam. Tuh, jadi yang bagian asamnya tuh bagian dalam tubuhnya, yang di ekornya nih. Semut asam biasanya hidup menyendiri di balik daun dan ranting-ranting kering. Dan ini akan jadi salah satu bahan untuk masak umbut nanti. Abang, kita naik ke atas, kita masak yuk. Oke, ayo. Kami memutuskan untuk istirahat sebentar sambil mengolah umbut bes yang kami dapatkan. Karena umbut rasanya tawar, biasanya masyarakat Samarkilang menggunakan asam dari semut ini biar tidak hambar rasanya. Semut hitam mengandung asam formiat yang dikeluarkan dari kelenjar racun. Tambahkan beberapa butir zat asam ini tersimpan di bagian ekor semut, maka makanan ini akan berubah cita rasanya menjadi asam segar. Setelah mengisi perut, kita akan melanjutkan perjalanan untuk melihat jejak kule. Terlihat jejak satu ekor harimau yang cukup besar melintas di sekitar lokasi ini. Nah, ini sudah ditemui jejak kaki harimau atau kulenya. Besarnya tuh lebih besar dari tangan saya. Tapi ini masih usia harimau yang bisa dibilang masih muda. Belum yang tua berarti ini ya? Belum. Jauh banget perbandingannya. Ama sangat mengenal harimau Sumatera di lokasi ini. Sudah dari kapan, Ama? Itu udah lama, udah puluhan tahun lantaran nama sering ke hutan, usaha cari gaharu ataupun candan. Kami ini sebenarnya jadi peta. Kalau peta nggak ada, misalnya GPS nggak ada, ini untuk menunjuk jalan. Maka kami yakin bahwa hutan Samarkilang ini, kule gayo ini bagus, tidak mau jahat. Jejak kaki kule atau harimau Sumatera ini memperkuat hasil tangkapan layar beberapa bulan yang lalu melalui kamera trap yang dipasang di sekitar lokasi ini. Satu ekor harimau Sumatera terdeteksi melintasi wilayah ini. Ini Dre, nih bekas jejaknya. Nampak dari telapak kaki kanan, terus dari sini nih kemari. Dan ini kemungkinan besar ukurannya sampai 1,80 meter ya, atau 180 cm. Kalau dilihat dari jejaknya nih. Bentuk jejaknya? Iya. Oh ini. Terus dari sini kemari, mungkin ke sana udah hilang karena di situ terlalu tebal daunnya ya. Iya. Harimau Sumatera merupakan spesies harimau terkecil dari jenis harimau lainnya. Panjang tubuhnya maksimal hanya 2,5 meter saja. Dengan ukurannya yang kecil, membuat harimau jenis ini bergerak lebih gesit di hutan Sumatera yang lebat. Besarnya juga sama ya, Iya. kurang lebihnya? Kurang lebih sama ukuran, tapi mungkin beda harimau ya, atau beda jenis. Sama yang di situ. Jantan. Ini jantan? Ya. Kemungkinannya? Ya, kemungkinan kan kita tahu dari jejak ini dia agak bulat, kalau yang perempuan Agak lonjong. kecil. Oh. Lonjong, itu bedanya. Bedanya dari bulat sama lonjongnya? Ya, Bentuknya, oh. Kalau ini berarti jantan. jantan, karena bulat. Harimau Sumatera merupakan hewan penyendiri yang mempunyai wilayah teritori yang luas.
Mereka akan sangat melindungi wilayah teritorinya dari harimau lain, terutama sesama jantan. Berdasarkan hasil tangkapan gambar 3 bulan yang lalu, jadi harimaunya tuh melewati daerah yang sini. Di sebelah pas ini ya? Iya, di pas sebelah ini dan arahnya Ke bawah. Nah itu kemungkinan induk. Kemungkinan itu induk. Kemungkinan induk harimau. Ciri khas harimau Sumatera terletak pada pola lorengnya, yang lebih rapat dibandingkan jenis harimau lainnya. Garis loreng berwarna oranye pekat dan loreng hitam tegas membantu mereka berkamuflase di hutan tropis yang rimbun. Jadi pemasangan kamera trap ini itu sesuai dengan lintas dari yang biasa harimau lewati. Jadi untuk memastikan lagi kira-kira adakah di sini sebagai pendataan juga harimaunya itu seberapa banyak, sekaligus untuk menjaga keresahan dari warga setempat. Harimau Sumatera merupakan lambang keindahan alam Samarkilang. Menjaga mereka berarti melindungi keseimbangan ekosistem hutan tropis. Dan masyarakat percaya dengan menjaga hutan wilayah ini, maka harimau tidak akan mengganggu kehidupan masyarakat Samarkilang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nih besarnya tuh sampai bisa nutupin ke muka.